Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu kita ya, ibu-ibu. Ke pasar beli ikan asin. Jangan lupa sambal terasi. Wah, jamaah hadir dengan hati yang bersih. Semoga Allah tambah kasih rezeki. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Rawamangun, beli roti sama air bening. Alhamdulillah, pagi penuh seruan, ngaji bareng di Masjid Al-Mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi muqaddimahnya pun saya sesuaikan dengan Masjid Al-Mu'minin. Semuanya berakhiran dengan in ya. Itu tanda kecintaan saya kepada Masjid Al-Mu'minin ini. Bapak dan Ibu, ya Baitul Mu'minin ya, rumah orang-orang mukminin. Kalau disebut mukminin, mukminat juga lah, ya Bu ya. Jangan sampai Ibu nuntut kok mukminin saja, kita kan mukminat juga gitu ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sudah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa saya katakan dihidupkan? Karena di dalam doa itu dikatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah bukan membangunkan di situ artinya. Ahyana apa? Menghidupkan. Berarti kita tadi malam itu mati. Dan ini mengingatkan kita akan kematian. Ya. Wa ilaihin ba'dima apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Menghidupkan kita setelah mematikan kita. Ya. Berarti pelajarannya apa? Kita ini nanti akan mati beneran dan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa kita memuji Allah? Karena kita masih dikasih panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki, dikasih kehidupan. Tapi ingat di akhir dari doa itu apa? Wa ilaihin nusyur. Silakan hidup sesukamu, silakan hidup semaumu, ya. Tapi jangan lupa wa ilaihin nusyur. Engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita akan kembali kepada Allah. Ada enggak Ibu lihat orang hidup terus enggak mati-mati? Hah? Enggak ada, ya. Apapun pangkat dan jabatannya, sebanyak apapun kekayaannya, sekuat apapun kekuatannya, semua pasti akan bertemu dengan Tuhannya. Suatu saat nanti setiap kita akan dipanggil dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Ya. Bapak Fulan bin Bapak Fulan tutup usia 72 tahun. Ya. Ada yang 72 atau 63 tahun.
ya, tapi tidak jaminan, ya, bisa saja 42 tahun yang duluan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita udah kemana-mana tapi kita belum berkenalan, ya. Saya ini namanya Abdul Manaf Panjaitan. Jadi kalau udah disebut Panjaitan itu berarti orang apa? Orang Batak, ya, orang Batak. Saya ini latar belakangnya pendidikan di pesantren. Pesantrennya namanya Al-Mustafawiyah di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita dulu belajar kitab Matan Jurumiyah sebagai ilmu nahwu untuk mempelajari kitab kuning, Pak. Harus belajar ilmu nahwu. Kalau tidak, kita tidak tahu barisnya, harokatnya. Ya, sebab kitab yang dipelajari kitabnya gundul, gak ada rambutnya. Jadi untuk menentukan ini barisnya patah, dhammah, kasrah, itu pakai ilmu nahwu. Gitu. Alhamdulillah dulu masih kelas 2 SMP, saya hafal Matan Jurumiyah. Sebelum tidur saya baca dulu sampai selesai. Bukan sombong, tapi memang begitu adanya. Yang kedua, kami belajar ilmu sorof. Sorof itu apa? Untuk mengetahui suatu kalimat. Misalnya, doroba yadribu. Ya, kenapa doroba yadribu? Kalau nasoro yansuru. Kenapa tidak nasoro yansiru? Ya kan? Kenapa kalau doroba yadribu? Kalau nasoro yansuru. Kalau hasuna yahsunu, kalau fataha yaftahu. Itu ilmu sorof, ya. Kemudian jadi ilmu sorof itu ilmu untuk mengetahui asal usul kalimat. Karena kita harus belajar bahasa Arab, Bu, untuk memahami agama ini. Ya, nggak mungkin kita paham agama ini kalau nggak belajar bahasa Arab. Alhamdulillah, kami juga dulu belajar fikih namanya Fathul Qarib. Fathul Qarib, ya, yang di dalamnya dibahas tentang kunut, dibahasnya di dalamnya dibahas juga kalau di situ tidak dibahas tentang usolli, tapi kalau di kitab lanjutannya namanya Al-Baijuri, ya, syarah daripada Fathul Qarib itu dijelaskan di sana. Nah, setelah itu tingkat lanjutannya lagi kami belajar kitab fikih namanya Asy-Syarqawi. Nah, kemudian setelah lanjutannya lagi kami belajar kitab fikih namanya Fathul Mu'in. Ya, Ibu pernah ikut pengajian Fathul Mu'in apa kagak nih? Fathul Mu'in, ya. Fathul Mu'in itu kitab fikih. Syarahnya bernama I'anatut Thalibin. Ya. Itu kalau fikihnya. Kalau tauhid kami belajar kitab namanya Fathul Majid sampai selesai tamat. Di lanjutannya kami belajar kitab namanya Al-Husunul Hamidiyah, benteng-benteng yang terpuji, kitab Arab juga, Pak. Ya. Untuk nahunya kitab lanjutannya kami belajar kitab nahu namanya Mukhtasar Jiddan. Ringkas sekali, ya, ringkas sekali, tapi kalau dijilidkan mungkin bisa sekitar 50 halaman. Lanjutannya lagi namanya kitab Al-Kawakibud Durriyah, ilmu nahu juga, Pak. Dilanjutkan lagi namanya namanya Matan Alfiyah. Kalamuna labzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wal kalimatun biha kalamun qad yu'am. Jadi belajar nahu itu sambil nyanyi-nyanyi begitu. Ya, syair, Pak. Alhamdulillah. Nah, tahun 95, Bu. Ya. Ini yang kecil-kecil belum pada lahir, ya. Tahun 96 Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Dengan tekad yang kuat, dengan niat yang mantap, alhamdulillah bisa berangkat ke Mesir. Masya Allah, ya. Dengan terjun bebas. Istilah orang sana terjun bebas, terjun payung namanya. Karena tidak ada beasiswa. Berangkat aja ke sana dengan modal nekat pada saat itu. Alhamdulillah, saya selesaikan kuliah Usuluddin jurusan hadis S1
pada tahun 2001. 2001 selesai. Ya. Kami di sana belajar usuluddin. Kami belajar tentang pemikiran barat, pemikiran Imam Ghazali, pemikiran Ibnu Sina. Ya. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2008 saya menyelesaikan pendidikan S2 ya di bidang ilmu hadis. Ya, saya menulis tesis tentang hadis ya. Penelitian 300 hadis. Kita teliti hadis itu satu persatu dari matannya, sanadnya, kemudian yang lainnya. Kemudian pada tahun saat ini saya pun masih thalibul ilmi juga, masih menuntut ilmu. Saya masih melanjutkan S2 di PT IKI. PT IKI yang ada di mana? Di Ciputat, di Lebak Bulus, jurusan ekonomi syariah. Dalam waktu yang bersamaan saya juga mengambil S3 di UIN Syarif Hidayatullah dengan jurusan ilmu hadis. Jadi sampai hari ini saya masih thalib, saya masih murid, dan saya masih belajar. Mudah-mudahan yang saya harapkan saya meninggal dunia dalam keadaan thalibul ilmi. Kenapa? Karena hadisnya bilang begini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani suatu jalan, di dalam jalan itu dia menuntut ilmu, maka dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Semoga kita semua bersama-sama ke surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini dan yang juga belum berkesempatan hadir. Amin ya rabbal alamin. Itu secara singkat. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya tegang sekali. Kita kasih pantun dulu ya, Bu. Langit biru tampak berseri, burung terbang mencari makan. Terima kasih jamaah Baitul Mukminin yang terhormati. Semoga pulang bawa iman dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kajian ini adalah tentang tawadu. Tawadu. Tawadu itu apa? Kalau zaman kekinian bahasanya, tawadu itu tidak suka pamer di media sosial. Itu. Jadi tidak suka pamer dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan emasnya, dengan tabungannya, dengan kontrakannya, dengan jalan-jalannya, dengan makanannya yang enak. Karena zaman sekarang orang seolah-olah berlomba-lomba ingin menunjukkan kekayaannya, ingin menunjukkan kemewahannya, ya, ingin menunjukkan apa yang dimilikinya. Padahal di sisi lain ada orang yang kesulitan, ada orang yang untuk dapat makan aja susah, ada orang yang tidak punya pekerjaan, ada orang yang tidak punya penghasilan. Orang-orang miskin ngiler melihatnya. Walaupun sebenarnya orang yang pamer ini belum tentu sebenarnya orang kaya. Hanya ingin dilihat sebagai orang, hanya sebagai dia orang kaya. Di sini ada yang suka pamer-pamer, Bu? Hah? Ada. Ya mudah-mudahan nggak ada. Karena nggak ada yang mau dipamerkan juga, Bu. Ya. Karena tawadu itu diambil dari kata wadu'a yadu'u wad'an. Wadu'a itu meletakkan, Mbak. Kalau meletakkan begini, wada'tul qalama 'alal mimbari. Aku meletakkan pulpen di atas mimbar. Jadi meletakkan itu artinya menurunkan juga. Nah, berarti tawadu itu apa? Jadi ini ada dua makom. Makom yang pertama makom ubudiyah, makom penghambaan. Makom yang kedua adalah makom rububiyah, makom ketuhanan. Kalau kita, jadi makom ubudiyah ini ada di bawah. Makom uluhiyah dan ketuhanan ini ada di atas. Ibu dan bapak tetaplah berada di bawah ini. Di makom ubudiyah ini. Jangan coba-coba naik ke atas. Artinya posisikanlah diri kita sebagai hamba. Jangan pernah
berupaya memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Jangan naik. Satu tangga pun jangan naik. Ya, karena ada yang coba-coba naik, namanya Fir'aun. Dia naik ke atas, Bu, ketinggian naiknya. Sampai dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Akhirnya nggak bisa turun. Kan udah ketinggian, nggak bisa turun. Karena nggak bisa turun, terpaksa dilemparkan kemana? Ke Laut Merah, mati di sana. Makanya kita ini sebagai hamba Allah, makom yang tertinggi bagi kita, kedudukan yang tertinggi bagi kita adalah kalau kita menyadari bahwa kita adalah hamba. Dulu ada, Bu, cerita. Namanya Bishr Al-Hafi, seorang ahli sufi yang terkenal. Ya. Beliau ini ya, dikagumi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Disegani di antara para ulama, seorang yang sangat wara', seorang ahli ibadah, seorang yang tinggi ilmunya juga. Tahu nggak Bapak dan Ibu latar belakangnya? Latar belakangnya ternyata dia adalah anak orang kaya, pemabuk, peminum. Ya, setiap malam kerjaannya mendatangkan penyanyi-penyanyi, penari-penari, dan dia nonton sampai pagi, kemudian dia minum sampai mabuk. Tiap hari itu dilakukannya. Hingga pada satu ketika ada seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham. Namanya Ibrahim bin Adham. Ya, Ibu tulis, kalau ada yang bawa HP tulis Ibrahim bin Adham. Siapa dia? Ya, dia adalah seorang ulama, ya, yang memiliki hati yang jernih, memiliki hati yang bersih, seorang sufi yang terkenal. Ya, dia datanglah ke rumah Bishr Al-Hafi ini untuk berdakwah. Diketuk pintu. Assalamualaikum. Ya, dibukain pintu. Yang bukain pintu siapa? Bukan dia, tapi penyanyi dan penari tadi. Ya, dibukain pintu. Ada apa Tuhan? Katanya. Saya cari Bishr Al-Hafi, katanya. Mana dia? Katanya. Itu lagi mabuk, katanya. Lagi mabuk, lagi minum. Ya, minum khamar. Oh, ada keperluan apa Tuhan? Kata penyanyi ini. Oh, saya cuma bertanya, apakah dia hamba atau bukan? Jadi dalam konteks zaman itu ada orang merdeka, ada budak, ya. Zaman itu kan masih ada perbudakan, ya. Tapi yang dimaksudkan oleh Ibrahim bin Adham ini, apakah dia hamba atau bukan? Emang kenapa Tuhan, katanya? Kok Tuhan bertanya begitu? Oh, bilang ke dia, kalau memang dia bukan hamba, suruh sama dia berbuat sesuka hatinya, berbuat semau-mau dia. Kata siapa? Kata Ibrahim bin Adham. Akhirnya Ibrahim bin Adham pamit, assalamualaikum, pamit, Pak. Dia dakwahnya begitu, Pak. Kemudian setelah itu, ya, tersadarlah si Bishr Al-Hafi ini. Lalu dia berkata kepada penyanyi tadi, yang datang tadi siapa? Katanya Ibrahim bin Adham. Dia mau apa? Dia nggak mau apa-apa. Dia cuma nanya Anda, apakah Anda ini hamba atau bukan? Terus dia bilang apa? Kalau bukan hamba, katanya lakukan semau-maumu, lakukan sesuka hatimu, lakukan apapun yang kau mau. Pada saat itu rupanya kata-kata Ibrahim bin Adham itu masuk ke dalam hatinya. Ya. Kemudian menggoncangkan jiwanya dan menggoncangkan hatinya sampai dia berteriak, "Ya Allah, aku baru sadar, ya Allah, aku ini hamba. Aku ini hamba. Karena aku hamba, aku harus mengikuti aturan tuanku dan aturan majikanku." Pada saat itulah dia sadar, "Ya Allah, saya hamba. Saya lupa kalau selama ini saya hamba, sehingga pekerjaan saya mabuk, minum, tidak sholat, tidak beribadah kepadamu." Itulah cerita tentang hamba tadi, jemaah. Sehingga dia, Pak, berangkat dari rumah nggak pakai sendal dia, nggak pakai sendal, mengejar Ibrahim bin Adham, sehingga dia terkenal namanya Bishr Al-Hafi, Bishr yang nggak pakai sendal. Gitu. Gitu.
Kenapa dia ingin belajar, berguru kepada Ibrahim bin Adham. Akhirnya dia menjadi murid Ibrahim bin Adham. Akhirnya dia menjadi ulama yang terkenal. Akhirnya dia menjadi seorang ahli ibadah. Akhirnya dia menjadi seorang yang dikagumi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah cerita orang yang menyadari dirinya sebagai hamba. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Saya mau mengatakan, apakah kita semua sudah menyadari bahwa kita ini hamba? Apa artinya hamba? Bahwasanya alam semesta ini atau bumi tempat tinggal kita ini, kita di sini hanya bukan sebagai hamba saja, tapi kita adalah sebagai orang yang menumpang. Ya. Ibu, kita di atas dunia ini numpang atau kagak? Numpang. Ibaratnya kita ini tinggal di rumah kontrakan. Betul? Walaupun rumahnya ibu itu SHM, tapi itu bukan hak milik. Kalau hak milik dimiliki seterusnya, ya kan? Tapi walaupun itu SHM, tapi suatu saat itu akan dikembalikan nggak? Dikembalikan. Buktinya apa? Inna lillahi apa? Sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita akan kembali. Rumah kita kembali kepada Allah. Apalagi? Pangkat kita kembali. Jabatan kita kembali. Kendaraan kita kembali. Semua kembali kepada Allah. Makanya harta warisan itu milik siapa? Milik siapa, Pak? Harta warisan itu milik siapa? Kalau kita sudah meninggal ini, itu harta warisan milik siapa? Milik siapa? Ibu yang jilbab merah, itu harta warisan. Kalau kita sudah meninggal, itu milik siapa, Bu? Nah, ini yang repot itu, karena dibilang milik ahli waris. Akhirnya ahli waris suka-suka dia baginya, nggak ikut aturan Allah, nggak ikut hukum warisan, ya kan? Kalau kita sudah meninggal, harta warisan itu kembali kepada, maka yang membaginya siapa? Allah. Allah bilang apa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Artinya apa? Bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian. Ibu protes. Ibu nggak berhak protes. Kenapa? Karena itu bukan punya ibu. Ya, bapak pun nggak usah terlalu senang. Ya, karena itu bukan punya bapak. Yang punya siapa? Allah. Kalau Allah yang punya, yang bagi siapa? Yang menentukan jatah siapa? Allah. Masa ibu yang mau nentukan? Nah, itu dia filosofinya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, harta kita milik Allah, rumah kita itu milik Allah. Semua yang kita miliki ini adalah milik Allah. Ibu bayangkan, ya, walaupun ibu tinggal di rumah milik sendiri. Coba dulu bayangkan ibu tinggal di rumah kontrakan. Orang yang tinggal di rumah kontrakan itu harus mengikuti aturan yang punya kontrakan. Jangan dipaku, ya kan? Jangan dicoret, jangan dijual, ya kan? Jangan digadaikan. Masa rumah kontrakan digadaikan, Bu, ya? Nah, iya kan? Berarti kita yang tinggal di kontrakan harus ikut aturan yang punya kontrakan. Kita tinggal di bumi. Bumi ini milik siapa? Alam semesta ini milik siapa? Allah. Jasad kita milik siapa? Allah. Ruh kita milik siapa? Allah. Akal kita milik siapa? Allah. Maka oleh karena itu kita, bisa nggak kita hidup di atas ini sesuka hati kita? Bisa nggak kita hidup di atas ini semau-mau kita?
Ya, ada orang bilang terserah gua lah. Badan-badan saya katanya, ya, rumah-rumah saya, enggak begitu. Semua ini adalah milik Allah. Kalau milik Allah berarti kita harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu sadar enggak, Bu, kalau kita ini hamba? Sadar apa tidak? Nah, waktu Ibu malas-malas sholat, waktu kita malas-malas beribadah, sebenarnya kita sedang dalam keadaan lupa dan dalam keadaan lalai. Nah, itu dia. Makanya pertama kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus ikut aturannya. Dan ini yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka setelah dia dihidupkan, dibiarkan begitu saja, mau berbuat apa yang dia mau berbuat apa yang dia suka? Kalla, sekali-kali tidak. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes sperma. Nabtalihi, kami ciptakan untuk kami uji, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu jangan menyangka bahwa saya hidup di atas dunia ini sesuka hati saya, semau saya, semau gue. Enggak boleh begitu. Sebab kita ini statusnya adalah penumpang, pengontrak, bukan milik kita. Ya, alam ini bukan milik kita, bumi ini bukan milik kita. Kita hanya hamba. Itulah yang hendaknya kita sadari, bahwa kita adalah hamba. Makanya oleh karena itu, demi kepentingan ujian tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan. Apa aturannya, Bu? Itu Pak Haji, yang di belakang Pak Haji itu. Aturannya itu. Yang warna hijau itu. Apa itu? Al-Quran. 30 juz Al-Quran. Aturannya. Kemudian untuk menjelaskan itu diutus Allah lah Nabi. Karena Nabi ini tidak mungkin panjang umurnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Maka Nabi itu bergantian. Ada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh meninggal, diutus lagi Nabi apa? Ada Nabi Ibrahim. Nanti ada Nabi Musa. Nanti ada Nabi Isa. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu latar belakangnya. Kenapa kita harus patuh sama Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang yang tidak patuh sama Allah itu, Pak, mereka konsepnya begini. Katanya kami mengatakan Tuhan itu tidak ada, katanya. Maka karena Tuhan tidak ada, maka kita hidup di dunia ini semau kita. Itu orang ateis, Pak. Orang yang tidak beragama, dia bilang begitu. Tuhan tidak ada. Karena Tuhan tidak ada, maka semau-mau kita. Makanya di zaman Imam Abu Hanifah terjadi debat. Jadi Imam Abu Hanifah itu ditantang untuk debat. Ditantang oleh seorang ateis tidak beragama. Zaman dulu sudah ada ateis, Pak, tidak beragama. Nah, kebetulan, Pak, debat ini diadakan bukan di TV One. TV One belum ada pada saat itu. Ya, diadakan di pinggir Sungai Efrat. Sungai Efrat itu di mana? Hah? Di mana? Di Baghdad, kota Baghdad, ya, Irak sekarang. Nah, akhirnya orang-orang pun pada semangat ingin menyaksikan, ingin menonton pertunjukan debat antara Imam Abu Hanifah dengan seorang ateis. Ya, kebetulan, Pak, ateis ini dengan PD-nya datang lebih awal, dengan persiapannya orang-orang pun sudah pada ramai datang. Ternyata Imam Abu Hanifah ditunggu-tunggu belum juga datang-datang. Ya, kata mereka, jangan-jangan memang betul Tuhan itu tidak ada, katanya. Soalnya Abu Hanifah takut datang, katanya. Ya,
Ya, akhirnya tak berapa lama setelah orang ramai kumpul begitu Pak, datanglah Abu Hanifah dengan tenang. Kata mereka, wahai Imam Abu Hanifah, kayaknya Anda takut debat katanya. Buktinya Anda datang telat. Apa kata Imam Abu Hanifah? Tadi saya lagi nunggu apa? Perahu yang akan mengantarkan saya ke sini. Banyak perahu lewat, tapi yang saya tunggu itu perahu yang nggak ada supirnya, katanya. Perahu yang nggak ada nakodanya, katanya. Ya, saya tunggu-tunggu nggak ada, makanya saya telat. Akhirnya datanglah perahu, ya perahu yang nggak ada supirnya, bawa saya ke sini. Alhamdulillah, sekarang saya sampai, katanya. Kata mereka, ente udah gila kayaknya ya Imam ya, katanya. Bagaimana mungkin Anda sampai ke sini naik perahu tapi nggak ada nakodanya? Terus siapa yang mengendalikan perahu yang Tuan Abu Hanifah naiki itu ke sini? Siapa yang mengendalikannya? Kata Imam Abu Hanifah, kayaknya Anda sekalian lebih gila dari saya, katanya. Emang kenapa? Ya. Kalian mempertanyakan, saya datang ke sini naik perahu yang nggak ada supirnya, yang nggak ada nakodanya. Tapi kalian tidak mempertanyakan, bagaimana mungkin alam semesta yang begitu luas, yang begitu besar, yang begitu kompleks, yang begitu dahsyat, tidak ada yang mengendalikannya. Artinya tidak ada Tuhan. Oh begitu ya Imam ya? Iya katanya. Ya akhirnya selesai debatnya Pak. Jadi Imam Abu Hanifah belum sempat naik ke atas mimbar, tapi akhirnya debat itu dimenangkan oleh Imam Abu Hanifah bahwasanya alam semesta ini harus ada Tuhan yang mengendalikannya, harus ada Tuhan yang mengaturnya, harus ada Tuhan yang menciptakannya. Tidak mungkin ada alam semesta ini kalau tidak ada Tuhan yang mengaturnya dan yang menciptakannya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Pak, yang batil itu nggak begitu kuat. Cuma gara-gara orang-orang yang benar ini semua pada tiarap. Israel itu nggak kuat, Pak. Tapi gara-gara orang di Timur Tengah itu tiarap semua. Gak ada yang berani menantangnya. Buktinya hanya Hamas saja bisa menghadapinya. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sekuler beda lagi, Pak. Orang sekuler. Kata orang sekuler apa? Oh, alam semesta ini kami tahu ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya, ya kan? Tapi ya, memang Tuhan yang menciptakannya. Tapi begini, setelah Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia buat sistem pada alam semesta ini, sehingga alam semesta ini sudah berjalan dengan sistem yang ada, kemudian dia istirahat. Kata Tuhan istirahat, kayaknya Tuhan udah capek. Setelah menciptakan alam semesta ini, Tuhan istirahat, sehingga kita pun di atas dunia ini hidup sesuka kita. Semau kita yang atur. Tidak ada aturan Tuhan. Yang ada aturan kita. Ini kata mereka, Pak. Ya, sehingga mereka tidak mempercayai adanya apa? Adanya wahyu. Tidak mempercayainya adanya kitab suci. Tidak mempercayai adanya agama. Itu mereka. Ya. Kenapa? Karena kata mereka, Tuhan itu ada, tapi Tuhan istirahat, membiarkan alam semesta ini berjalan seperti apa adanya. Masya Allah. Ya. Orang Islam tidak. Orang Islam itu meyakini bahwasanya alam semesta ini, siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasakhkhara lakum, dan Allah menciptakan untuk kamu langit, Allah menciptakan untuk kamu bumi, Allah menciptakan untuk kamu alam semesta. Semua diciptakan Allah untuk kamu manusia supaya kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang profesor bilang dalam satu pertemuan, menurut saya kiamat itu masih lama. Kenapa? Pak Profesor bilang, karena kan Allah menciptakan alam semesta buat manusia.
Ya kan? Karena menurut saya alam semesta yang sudah dijamah oleh manusia baru sedikit. Betul nggak, Pak? Manusia baru sampai ke mana? Alam semesta, mereka baru sampai ke kutub utara, kutub selatan, ya kan? Mereka belum menjamah ruang angkasa. Ruang angkasa sudah, tapi masih sebahagian kecil. Mereka belum menyentuh itu galaksi, mereka belum menyentuh Venus, mereka belum menyentuh Saturnus, mereka belum menyentuh apalagi macam-macam makhluk ruang angkasa ini belum disentuh oleh manusia. Tapi walaupun dia bilang kiamat masih lama, tapi kalau saya lebih yakin kiamat sudah dekat, Pak. Karena kata Nabi, ana was-sa'ah kahataini. Aku seperti kiamat itu sudah seperti ini, sudah dekat. Ini kan antara jari tengah sama jari telunjuk dekat. Rasulullah mengatakan begini, aku dan kiamat itu seperti ini, sudah sangat dekat. Oleh karena itu, mau dekat, mau masih lama, mau masih sebentar lagi, yang penting kita harus apa, Bu? Bersiap-siap. Nah, tawaduk tadi. Tawaduk yang tertinggi, Ibu, bukan ibu pakai pakaian compang-camping. Bukan pakai pakaian yang banyak tambalannya. Bukan kemana-mana pakai sendal jepit. Tapi tawaduk yang tertinggi adalah tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mentaati peraturan-peraturannya, mentaati hukum-hukumnya, mentaati perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu namanya tawaduk. Ketika seseorang tidak tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Tahu nggak, Ibu? Dosa yang paling nomor 1 terjadi di alam semesta ini apa? Dosa sombong. Siapa yang sombong itu? Iblis. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintahkan, wahai iblis, sujudlah. Wahai para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah kecuali iblis. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Jangan pernah Ibu, jangan pernah Bapak mengatakan aku lebih baik, aku lebih suci, aku lebih sunnah. Hati-hati nih, aku lebih sunnah, aku lebih benar. Nggak boleh. Memang kita harus mengaku bahwa kita benar, ya. Yang kita amalkan itu harus kita sadari bahwa itu benar. Kalau nggak benar, ngapain kita amalkan, kan begitu ya. Tapi jangan pernah mengaku akulah yang paling benar, ya. Jangan pernah mengaku akulah yang paling benar, akulah yang paling alim, akulah yang paling soleh, akulah yang paling hebat. Alasannya apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sekali-kali kamu memuji diri kamu. Ya, karena Allah lah yang Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Itu satu, Ibu, ya. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Karena kalau Ibu merasa Ibu lebih baik daripada orang lain, nanti akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi takabur, ya. Unsur yang pertama, apa itu? Ghamtun nas. Ghamtun nas. Apa itu? Menyepelekan orang. Ya, takabur yang pertama itu menyepelekan orang. Menyepelekan orang dari agamanya. Ini orang gak pernah ke masjid. Ini orang nggak pernah baca Quran. Ini orang kerjanya mabuk terus. Ini orang kerjanya minum terus. Walaupun dia mabuk, walaupun dia minum, tapi kita tidak boleh menyepelekan. Limada? Why? Bahasa Inggrisnya apa? Why? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena kita tidak mengetahui siapa yang kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah dan siapa yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang paling kita ngerikan dan itu yang paling kita takutkan. Siapa sangka Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu. Orang yang paling anti, orang yang paling memusuhi, orang yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah kasih hidayah, berubah 180 derajat menjadi pembela agama Allah, bahkan menjadi khalifah yang kedua. Siapa sangka? Siapa lagi yang kedua? Yang kedua, siapa sangka? Khalid bin Walid yang mengalahkan Nabi dalam perang Uhud. Ya kan? Nabi kan memerintahkan 50 pemanah di bukit Uhud. Tapi begitu melihat kaum muslimin menang, banyak harta ghanimah, akhirnya mereka turun. Begitu mereka turun dilihat oleh Khalid. Khalid mengambil posisi mereka, menyerang kaum muslimin dari atas, akhirnya kaum muslimin kocar-kacir sehingga mengalami kekalahan fatal pada saat itu. Tapi siapa sangka Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam. Akhirnya mendapat gelar Saifullah, apa? Pedang Allah. Ya, yang menjadi panglima perang yang diangkat oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tidak tahu Ibu dan kita tidak tahu Bapak, siapa di antara kita ini yang matinya dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita tidak boleh anggap enteng, kita tidak boleh memandang sebelah mata. Apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, bagaimanapun agamanya, kita tidak boleh meremehkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya. Tawadhu itu adalah dia rela belajar dari orang yang lebih muda. Ya. Dia tidak melihat siapa yang menyampaikannya, tapi dia lihat unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkannya. Jadi jamaah rahimakumullah, memuji diri itu, menganggap diri istimewa, ini yang terjadi kepada bangsa Israel Pak hari ini. Ya. Di dalam Quran dikatakan, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka berkata, kami sejahat apapun, sebengis apapun, sekejam apapun, sebesar apapun dosa kami, kalau kami mati, lan tamassana an-nar, kami tidak disentuh api neraka. Ya. Dan itu yang mereka terapkan di dunia. Kami sejahat apapun, sebengis apapun, segenosid apapun, kami sudah menghancurkan Palestina, kami tidak bisa disentuh oleh PBB. Betul? Karena mereka punya paman di sana. Ada pamannya. Namanya paman apa? Paman Sam. Nah, itu dia. Ada paman Samnya. Jadi orang nggak berani karena ada pamannya di situ. Ya udah. Nggak ada yang, mereka tidak bisa disentuh Pak hari ini. Ya, Presiden Netanyahu sudah ditetapkan sebagai buronan sampai hari ini, tapi nggak bisa disentuh. Kenapa? Karena dia punya paman. Sehingga dia bertindak semena-mena. Di dunia juga mereka begitu. Wa qalu lan tamassana an-nar, kami tidak disentuh oleh api neraka. Kami istimewa, kami beda, kami pilihan Tuhan. Sehingga dengan mental itu, dengan perasaan itu menjadikan mereka orang paling jahat di muka bumi. Sehingga hari ini dikucilkan Pak. Waktu pidato Presiden Netanyahu itu di PBB, orang pada keluar semua, orang ninggalin semua, dan dia pidato sendiri, tidak ada yang mau mendengarkannya. Udah dikucilkan, ya. Paling orang bisa begitu, tapi kalau disentuh dari hukum dia tidak bisa. Nah, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah kamu menganggap diri kamu hebat. Ya, menganggap diri kamu paling sunnah, yang lain ahlul bid'ah, yang lain calon penghuni neraka, yang lain sesat, yang lain tidak benar. Ya Allah, man anta? Ya. Nahnu du'atul laqudatun. Kita ini hanya mendakwah, hanya mengajak, ya. Bukan untuk menyesatkan orang, bukan untuk membid'ahkan orang, bukan untuk mengatakan kamu adalah calon penghuni neraka. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah
merangkul. Tugas kita adalah mengajak. Tugas kita adalah membimbing. Tugas kita adalah merayu orang kepada agama Islam ini. Bukan dengan membentak-bentaknya dan bukan dengan memarah-marahinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kepada tawaduk tadi. Tawaduk itu, ini makom, yang di bawah ini namanya makom ubudiyah. Yang di atas ini namanya makom rububiyah. Ibu atau bapak, jangan naik. Jangan tinggalkan ini. Jangan tinggalkan ini makom ubudiyah ini. Tetaplah di makom ubudiyah. Maksudnya apa? Tetaplah sadar sesadar-sadarnya bahwa saya adalah hamba. Justru kalau ibu bertahan di tempat ini, itulah tempat kemuliaan yang tertinggi. Bahkan makin rendah, makin rendah, makin rendah. Rendahkan apa? Tinggikan cita-citamu setinggi bintang di langit. Rendahkan hatimu serendah mutiara di dasar lautan. Itulah Rasulullah yang menyadari, ana abdukal faqir, ana abdukal dalil, ana abdukal dhaif. Ya Allah, aku hambamu yang hina di hadapanmu. Aku hambamu yang miskin dan fakir di hadapanmu. Aku hambamu yang lemah di hadapanmu. Ya. Ya Allah, aku patuhi semua perintahmu. Aku tinggalkan semua laranganmu. Aku ini hambamu ya Allah. Sayyidul istighfar itu kan begitu. Allahumma anta rabbi. Apa artinya? Ya Allah. Engkaulah Tuhanku. Berarti kalau dia Tuhannya, akulah hambamu. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Apa artinya? Tiada Tuhan kecuali engkau. Terus apa? Dirinci Pak. Khalaqtani. Apa artinya? Khalaqtani. Engkau yang menciptakanku. Dari tidak ada menjadi ada. Saya yakin yang hadir di sini 100 tahun yang lalu tidak ada. Betul Bu? Betul? Betul. Saya yakin semua yang ada di sini 100 tahun akan datang juga tidak ada. Betul? Yang udah 60, kalau 100 tahun lagi berapa? 160. Saya ditanya, Ustaz mau nggak panjang umurnya sampai 90? Aduh, kok saya mikir-mikir dah. Kenapa? Nggak ada teman nanti. Nggak ada teman ngobrol lagi gitu ya. Udah 90 itu nggak ada. Ya. Ya, kan ada doanya. Wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan terlalu panjang umurku. Ya, takut nanti udah pikun kita, ya, memberatkan sama anak-anak, memberatkan sama cucu-cucu, ya. Iya kan? Jadi ibu ini mau duluan atau mau belakangan ini sama suaminya? Takut juga Bu ya, kalau duluan nanti takut suaminya kawin lagi ya. Itu. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya. Saya lupa sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap diri kamu mulia. Oh, tadi sampai ini. Bahwasanya kita beradalah, tetaplah di posisi apa? Hamba. Oh, Sayyidul Istighfar tadi. La ilaha illa anta khalaqtani. Allah telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Ibaratnya itu ada 2 tombol, Pak. Di hadapan Tuhan ada 2 tombol. Tombol yang satu ada, tombol yang satu tidak ada. Atau ada 1 tombol, yaitu tombol ada. Kalau nggak ditekan tombol ini, ada nggak? Tidak ada. 1, nikmat Allah sudah pilih kita ada. Ya. Yang kedua, Allah menciptakan kita, tapi Allah ciptakan kita sebagai manusia. Itu syukur yang kedua, Pak. Allah ciptakan kita sebagai manusia. Bukan diciptakan kita sebagai cacing, sebagai kucing, sebagai monyet, sebagai kambing, sebagai sapi, sebagai unta, sebagai kerbau. Ini serius Bu, ada ayatnya dalam Quran. Apa ayatnya?
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rabbak. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Termasuk dalamnya siapa? Donald Trump sama Netanyahu dan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan engkau, ya, apa yang menyebabkan engkau lupa dari Tuhanmu? Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu, fasawwaka, maka dia menyempurnakanmu, fa'adalak, maka dia menyeimbangkanmu. Matanya dua-dua di depan, gitu. Telinganya, hidungnya, lubangnya menghadap ke bawah, bukan menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas hujan banjir. Ya. Hidungnya dekat sama mulutnya. Kalau makan nggak perlu naruh ke dengkul dulu makanannya. Tinggal makan. Ya. Rambutnya ada yang tumbuh terus, ada yang tumbuh sedikit aja. Rambut di kepala tumbuh terus, tapi rambut di alis. Coba kalau tumbuh terus, Bu. Ya. Ada yang kuku tumbuh, ya kan? Tapi ada gigi nggak tumbuh tapi nggak tambah panjang. Kalau tambah panjang repot kita. Tiap bulan harus datang ke mana? Ke dokter gigi untuk motong gigi. Fasawwaka fa'adala. Terakhir kata Allah apa? Fi ayyi suratin ma syaa rabbak. Dalam bentuk yang dia pilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita sebagai manusia, bukan sebagai cacing, bukan sebagai kambing, bukan sebagai kucing. Subhanallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarlah, tempatilah tempatmu sebagai hamba. Itu namanya tawadhu. Tawadhu itu meletakkan, tempatkan dirimu di tempat hamba. Jangan coba-coba engkau pindah ke tempat Tuhan. Bukan tempat Tuhan, maksudnya kedudukan Tuhan. Jangan engkau coba-coba naik kepada kedudukan Tuhan. Itu bukan tempatmu, itu kursi panas bagimu. Itu kursi panas. Maqam uluhiyah itu adalah kursi panas. Siapapun yang mencoba ke sana akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Sebentar, izin minum. Ini air minum ini luar biasa. Pernah. Artinya diri kita itu begitu lemah, begitu tidak berdayanya. Satu ketika Harun Ar-Rasyid ditanya sama penasehatnya. Wahai Tuan, itu air yang segelas. Kalau dibayar dengan setengah kerajaan Tuan, rela nggak Tuan? Katanya. Artinya Pak, kalau air segelas ini cuma ada satu-satunya di muka bumi, ya kan? Dan kita sedang haus, dan bayarnya adalah setengah dari kerajaan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu adalah penguasa dunia pada saat itu. Maukah Tuan membayarnya dengan setengah kerajaan? Apa kata Harun Ar-Rasyid? Bagaimana saya tidak mau, kalau saya nggak minum nanti saya mati kehausan, katanya. Akhirnya rela dengan setengah. Masya Allah. Ya. Kemudian kata penasehatnya, oh, setelah diminum, Tuan, katanya, andai kata air yang masuk ke dalam tadi tidak bisa keluar, kecuali hanya dengan setengah kerajaan Tuan, apakah Tuan mau membayarkannya dengan setengah? Katanya apa? Mana mungkin kita tahan-nahan kencing terus, Bu, ya? Gitu. Ini nggak bisa keluar, kecuali harus dibayar setengah kerajaan. Kata Harun Ar-Rasyid, iyalah, saya akan bayarkan dengan setengah lagi. Subhanallah.
kerajaan yang begitu besar, nilainya hanya segelas air. Karena Allah bilang apa? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkan hujan dari langit atau kami yang menurunkannya? Subhanallah. Dan setelah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ditampung di dalam tanah dan tidak bocor. Tanah untuk menampung air itu tidak bocor, Pak. Sampai kedalaman 10.000 kilometer. Kalau sampai itu terjadi, kita beli selang nggak cukup-cukup duitnya. Tapi disimpan Allah Subhanahu wa taala air itu di dalam perut bumi ini untuk keperluan manusia. Saya ingin menunjukkan apa? Betapa lemahnya kita. Betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tempat kita yang terbaik adalah tawadu. Jamaah rahimakumullah. Saya mau mengatakan begini, jangan pernah menyombongkan diri. Orang sombong itu seperti orang daki gunung, Bu. Daki gunung, bayangkan ini gunung apa? Gunung Krakatau lah. Kalau di Jawa Timur ada gunung apa? Gunung Bromo. Ya. Kalau di luar negeri ada gunung Everest. Ya. Coba bayangkan ibu lagi di atas gunung itu, lagi daki gitu. Lihat ke bawah. Orang-orang lihat di bawah apa? Kecil. Katanya Pak, wah orang kecil katanya. Orang kecil semua. Saya ada yang besar katanya. Padahal orang dari bawah juga melihat dia ke atas kecil gitu. Ya, itulah orang sombong. Menganggap dirinya besar padahal adalah kecil. Menganggap dirinya hebat padahal bukan siapa-siapa dia dan bukan apa-apa dia. Tidak ada maknanya. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Semakin kita merendahkan hati kita, semakin kita menyatakan diri kita di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, maka semakin mulia kita di sisi Allah. Bahkan Allah pun memanggil Nabi Muhammad bukan dengan panggilan pangkat dan jabatan, tapi Allah panggil Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj dengan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi ingat bahwa kita adalah hamba Allah. Sehingga kalau kita menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, sehingga kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk tausiah kita pada pagi hari ini tentang tema tawadhu, ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga menambah keimanan dan menambah ketakwaan. Jangan ada lagi yang sombong, jangan ada lagi yang suka pamer, jangan ada lagi yang suka membangga-banggakan, jangan ada lagi yang suka menonjol-nonjolkan, ya. Karena orang yang suka membanggakan dan suka menonjolkan akan berakhir dengan kesedihan. Itu saja jamaah rahimakumullah. Saya mau menanyakan ke panitia, apakah ada tanya jawab? Tidak ada ya? Tidak ada, pas ya, tinggal mengamalkan dan tinggal menjalankannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sampai di sini. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.